kalau ada keributan dunia entertainment, ya, buka sosial media ada keributan netizen, ya, urusan rumah tangga orang lain. Wah, banyak orang semangat sekali ngurusin rumah tangga orang lain. Pernahkah kamu telusuri going inside dari kamu ngelihat botol, mata yang ngelihat, lalu going inside, bukan eksternal tapi internal. Di balik mata ada pikiran, di balik pikiran adalah ada dari Tom Cruise secara nyata sebagai Tom Cruise, dia mesti memerankan konseptual sebagai Ethan. Dia perlu berusaha. Ibu Bapak, di sesi 1 ini kita masih ada satu lagi narasumber, yaitu adalah Mas Aji Santoso Putro. Yang ini juga ditunggu-tunggu dan tidak kalah menarik topiknya juga yang dibawakan pada hari ini. Kita akan lanjut dengan pemaparan materi dan pembicara berikutnya, yaitu adalah Mas Aji Santoso Putro yang hari ini akan membahas terkait dengan hidup pulih dengan kejernihan. Saya akan bacakan profilnya Mas Aji, dan Mas Aji sudah hadir di sini ya, Mas Aji. Aji Santoso Putro lulusan Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada UGM dengan predikat cum laude, adalah praktisi mindfulness dan kesehatan mental dengan pengalaman selama 15 tahun, yang senantiasa berbagi seputar cara pemulihan batin melalui hidup berkesadaran yang mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh masyarakat urban atau perkotaan yang sibuk, melalui media sosial dan sesi tatap muka untuk publik maupun corporate. Aji juga menulis beberapa buku berjudul Sejenak Hening yang pertama, yang kedua adalah Sadar Penuh Hadir Utuh, yang ketiga Merawat Bahagia, yang keempat adalah Mengheningkan Cinta, yang kelima itu adalah Tenang di Tengah Gelombang. Dan media edukasi Aji Santoso Putro juga bisa didapatkan melalui YouTube channel Aji Santoso Putro TV atau podcast Pulih Nan Selaras dan Kesehatan Mentalmu loh. Dan oleh karena itu sekarang kita sambut Mas Aji. Silakan Mas Aji. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi Mas Aji ini akan saya lakukan diskusi pertama ya Mas Aji ya, untuk 25 menit pertama, dan nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya kepada Mas Aji, dan nanti akan kita buka 3 pertanyaan pertama. Saya izin duduk Bapak Ibu sekalian. Mas Aji, bagaimana kabarnya? Kabar saya belajar dan terus berusaha untuk tetap waras ya di tengah dunia yang sekarang ini. Kita sama-sama tahu. Ya begitulah ya. Oke. Ya, Tapi dan ups and downs, that's life. Seperti kata Dr. Yudi tadi, bahwa batin kita akan tidak bisa selalu tenang, justru kita perlu melampauinya. Maka ya kalau ditanya kabarnya gimana, ya ups and down, that's life. Kurang menarik ya jawaban saya, kelihatannya harusnya kabarnya harusnya luar biasa ya, kabar baik gitu ya. Oh enggak, ini bukan motivasi ya. Ini sesinya pulih nih, hening dan jernih ya Mas Aji ya. Oke, Mas Aji ini adalah sesi pertama saya ketemu Mas Aji, sebetulnya 2 kali sih, saya waktu itu jadi pendengarnya Mas Aji. Oh begitu? Iya, saya pernah dengarkan Mas Aji ngomongnya saintifik banget saat itu. Oh itu ini sok ilmiah aja saya. Oh gitu ya, oke. Saya sudah lama juga, dulu kita kenal di online lah ya. Iya, podcast ya. Senang bisa ketemu di sini. Iya, saya juga senang. Mas Aji, saya mau tanya nih, karena kita ngomonginnya adalah hidup pulih dengan kejernihan. Jadi ada 2 variabel yang kita mau ngomongin. Yang berat ya, judulnya aja berat ya, pulih dengan kejernihan. Oke. Saya nggak mau kalah tadi dengan sahabat saya Marisa dan sahabat saya Dr. Yudi. Saya sebenarnya sore ini kepengen ngobrol santai, tapi kelihatannya teman-teman tadi ngobrolnya berat-berat ya. Tepuk tangan dulu buat 2 sahabat saya tadi yang sebelum sesi ini. Oke, baik, saya akan mengimbangi beratnya ya. Saya jadi berat nih jadinya. Oke, Mas Haji, mungkin yang pertama kita ngomong, Mas Haji kan sering ngomong tuh di Instagram atau di YouTube juga sering ngomong hidup pulih dan sebagainya, hidup selaras. Tapi utamanya adalah hidup pulih ya Mas Haji ya. Bagaimana kita mungkin bisa healing, kemudian lama-lama kita bisa jadi pulih.
Mungkin saya mau tahu dulu deh terminologi hidup pulih menurut Mas Haji seperti apa ya? Pertanyaan pertama dan serius sekali sepertinya ya. Ini bukan pertanyaan pilihan ganda gitu, ada nggak sih pilihan ganda ya? Isi semua ya pertanyaannya ya. Kayaknya ganti deh, hobinya Mas Haji apa Oh, ya? nah gitu ya, itu pertanyaan yang selama ini saya tunggu-tunggu sebenarnya ya. Oke, saya akan bahas pelan-pelan ya terkait dengan hidup pulih. Tapi sepertinya pembahasan ini atau jawaban saya bisa jadi sudah habis nanti 20 menit, nggak apa-apa ya. Sebelum saya masuk ke bicara tentang pulih itu seperti apa, energi kita sebagai manusia itu sangat besar sebenarnya. Ya. Hanya saja banyak energi kita, banyak waktu kita, itu kita gunain buat hal-hal eksternal dibandingkan hal-hal internal. Contoh pertama ya teman-teman ya, kalau misal ada masalah di kerjaan, masalah di kantor, kita ini mau-mau aja gitu, kita akan semangat untuk menggunakan tenaga waktu kita untuk extra meeting, untuk kerja jamnya dilebihin, ditambah, begadang. Oh, kita mau ya, semangat kita. Tapi kalau urusan keluarga, ya, sesuatu yang lebih dekat dengan kita, kalau punya masalah keluarga, kita cenderung malah melarikan diri dari urusan keluarga itu. Kita cenderung menghindar. Udahlah, ke mall aja. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Itu contoh pertama, betapa kita ini seringkali menggunakan banyak energi, banyak waktu kita justru untuk hal-hal eksternal dibandingkan hal-hal yang sifatnya lebih dekat. Contoh kedua, kalau ada keributan dunia entertainment, ya, buka sosial media, ada keributan netizen, ya, urusan rumah tangga orang lain. Wah, banyak orang semangat sekali ngurusin rumah tangga orang lain. Banyak energi, banyak waktu kita gunain buat ngurusin orang lain. Tapi ini renungan buat kita semua ya, termasuk saya. Betapa minim energi waktu kita gunain buat menengok ke dalam. Untuk bermeditasi, untuk menelusuri sebenarnya aku ini siapa. Itu sangat minim kita gunakan. Nah, buat orang yang sadar ya, buat orang yang sadar diri, buat orang yang mindful, buat orang yang sudah peduli akan keseimbangan batin, maka akan menggunakan tenaga dan waktunya juga, bahkan menggunakan banyak tenaga dan banyak waktunya untuk self-inquiry, untuk menyelidiki diri sendiri, menengok ke dalam. Dan untuk awalan pertanyaan ini, hidup pulih itu, ini mungkin pertanyaan atau jawaban saya mungkin akan dirasa berat, dirasa kok awal gini kok tiba-tiba udah disuruh mikir ya gitu. Tapi saya rasa gini teman-teman, satu hal ini itu menjadi penopang banyak masalah, banyak penderitaan di hidup kita. Sayangnya satu hal ini jarang atau enggan kita bahas. Satu hal ini adalah seperti melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Yudi adalah kita perlu berjalan dari diri konseptual ke hakikat diri. Dari ego menjadi kesadaran. Hidup pulih yang selama ini saya bahas, saya suarakan, kan perjalanan pulih itu kan macam-macam ya, Johannya ini ya, rutenya, tapi kalau rute yang selama ini saya suarakan, saya ajak teman-teman untuk menempuh perjalanan ini adalah perjalanan melampaui keakuan. Karena hanya dengan begitulah, hanya dengan beralih atau berjalan dari diri konseptual ke hakikat diri, barulah kita benar-benar pulih. Sesungguh-sungguhnya pulih adalah ketika kita sadar bahwa hakikat diri kita ya senantiasa utuh, nggak pernah terluka.
Nah, sampai sini sudah bingung teman-teman? Sudah bingung? Oke. Gitu ya. Ini kelihatannya sesi ketiga ini tadi kan serius-serius ya, nggak apa-apa ya, dikit-dikit ketawa nggak apa-apa ya teman-teman ya. Iya. Ya, karena di momen kamu ketawa, di momen kita ketawa, kita jatuh di present moment. Maksudnya orang ketawa tidak akan ingat masa lalu, orang ketawa tidak akan mengkhawatirkan masa depan. Seketika kamu ketawa, di momen itu kamu sebenarnya jatuh di present moment. Oh, itu metode meditasi ya? Iya, meditasi Menyeimbangkan tertawa Om ya. Ahungnya Dr. Yudi ya? Iya, iya. Oke, kita harus sering-sering ketawa. Oke. Jangan sering-sering juga sih. Oh iya ya, bahaya ya. Mas Haji, ini saya mau tahu dong Mas Haji boleh singgung sedikit tentang perjalanan Mas Haji belajar kejernihan atau belajar mindfulness ini. Sehingga nanti Mas Haji nanti bisa memberikan saya informasi tentang terminologi kejernihan yang Mas Haji maksud. Oke. Ini pertanyaan kedua juga masih berat ya. Tapi gini ya, kalau kamu tanya perjalanan hidup saya sebagai pembicara, saya sebagai speaker, nggak penting teman-teman. Maksudnya gini, cerita saya, pengalaman saya nggak penting. Yang terpenting adalah dirimu masing-masing. Ya, senternya itu ada di dirimu. Jadi jangan terus malah saya bercerita dan wah Haji ini menjadi inspirasiku ya kan. Wah hebat sekali, dia sosok yang inspiratif. Nggak gitu ya. Senternya bukan di saya. Ya, senternya adalah di diri teman-teman. Sehingga mungkin agak saya ubah dikit pertanyaannya. Justru saya ingin mengajak teman-teman semua menelusuri lebih dalam terkait tadi diri konseptual ke hakikat diri. Oke, silakan. Mungkin banyak yang selama ini nggak sadar bahwa ternyata ada lapisan diri konseptual dan ada hakikat diri. Saya mulai dari teman-teman ingat nggak? Belum saya lanjutkan ini, belum saya lanjutkan ya. Belum tertawa, Mas Haji. Iya, nggak apa-apa. Saya senang teman-teman aktif ya. Teman-teman ingat nggak waktu kamu lahir dulu, waktu kecil beneran, teman-teman lahir kan semua kan? Lahir kan ya? Lahir waktu masa kecil ya, kan lahir nggak langsung besar kan? Ya, ketika lahir, terus kan nangis. Bayi kan menangis, karena sadar bahwa hidup ini penderitaan. Yang lain inilah ya, menyambutnya dengan kebahagiaan. Padahal sadar, bayi sadar, oh menderita ini. Tapi di momen kamu lahir, kamu belum membuka matamu, kamu belum melihat bapakmu siapa, ibumu siapa, kamu belum melihat dirimu siapa, kamu belum punya nama, kamu belum dikasih nama. Kira-kira pernah nggak kamu merenungkan kondisi batinmu seperti apa? Bentar, ini kelihatannya saya aja yang overthinking kelihatannya ya. Selama ini nggak pernah overthinking seperti itu ya teman-teman. Ya, saya ajak teman-teman buat overthinking ya, merenung ya, merenung hal itu. Di kondisi itu, kondisi batinmu gimana? Nah, sebatas yang saya tahu, sebatas yang saya pelajari, di kondisi itu, kondisi batin kita itu bisa dikatakan pure awareness atau cenderung mendekat ke dimensi kesadaran. Hakikat diri. Sudah ada tubuh, sudah ada badan, tapi belum punya nama. Ya. Itulah kenapa ketika kita masih kecil, di sini boleh angkat tangan yang di rumah ada anak kecil, mungkin anaknya atau mungkin ponakan. Oke, saya nggak begitu melihat sih. Oke, terima kasih angkat tangan ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, kalau anak kecil, ini si A, si B nih, ada anak kecil A, ada anak kecil B. Dia rebutan mainan. Apa yang terjadi ketika mereka rebutan mainan? Berantem katanya. Oh berantem, oke ya. Marah-marah, mungkin tantrum dan sebagainya, menangis, teriak-teriak. Si A, anak kecil A punya orang tua, anak kecil B juga punya orang tua. Jadi ini nggak bersaudara. Selang 5 menit, si anak A dan si anak B ini, apa yang terjadi? Baikan lagi. Mainan lagi, ketawa bareng lagi. That's the beauty
of hakikat diri, of kesadaran. Kesadaran kita tidak mendendam. Tapi celakanya, orang tua si A, orang tua si B masih marahan sampai sekarang. Sering berjalan waktu, ketika kita tadi belum punya nama, lalu dikasih nama ini seperti keranjang. Lalu di situ ada identitas, ada label. Ada aku kelompok ini, kamu kelompok itu. Kelompokku lebih baik, lebih suci dibandingkan kelompokmu. Ada kebangsaan, ada macam-macam. Disitulah kita cenderung didominasi oleh dimensi diri konseptual. Didominasi oleh pikiran. Kita sebagai orang dewasa, termasuk saya, cenderung terjebak dalam diri konseptual, terjebak dalam pikiran. Makanya dari awal tadi sampai sekarang, mungkin banyak yang mikir, ekspresinya mikir, ya kan? Dievaluasi, dianalisa, itu ngomongin apa, ya kan? Pikiran terus, thinking mind-nya terus bekerja. Kita melupakan hakikat diri kita, yaitu kesadaran. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman, pelan-pelan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai sini kita pahami ternyata diri ini ada diri konseptual dan melampaui diri konseptual ada hakikat diri, yaitu kesadaran. Ini semacam gini teman-teman, ini ada botol, kamu lihat botol ini, benar? Kamu lihatnya pakai apa? Mata, berarti ada objek ini adalah botol dan ada mata. Objeknya adalah botol, subjeknya adalah mata. Kalau objeknya adalah mata, maka subjeknya adalah ada apa di balik mata? Pikiran. Oke. Ketika pikirannya sebagai objek, pernahkah kamu telusuri, going inside, dari kamu ngelihat botol, mata yang ngelihat, lalu going inside, bukan eksternal, tapi internal, di balik mata ada pikiran, di balik pikiran adalah ada bisa dipahami? Kesadaran inilah yang seringkali kita lupakan. Di tengah kesibukan kita, di tengah sosial media, di tengah kebisingan, kita cenderung melupakan hakikat diri berupa kesadaran. Kita hanya bermain di kedangkalan pikiran, dimensi pikiran. Saya ambil contoh lagi, sekarang saya akan ngajak sedikit bermain teman-teman. Bayangin, ada satu garis imajinatif mendatar yang membagi bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Bisa dibayangkan teman-teman? Boleh pejamkan mata, boleh enggak, sejenak saja. Kamu bayangin ada imajinatif, garis imajinatif yang membagi badan bawah, badan atas. Sekarang saya mau tanya, ini buat yang mau jamkan mata silakan buka mata. Saya mau tanya, ketika kamu bilang aku, letaknya di bagian tubuh bawah atau bagian tubuh atas? Atas, benar? Enggak ada yang bilang aku dengan menunjuk lutut kan? Dalam perubahan sehari-hari kita aku biasanya menunjuk ke bagian atas. Oke, kita naik lagi ya. Kita bikin garis imajinatif di leher. Oke. Ada bagian bawah, ada bagian atas. Ketika kamu menyebut aku di atas leher atau di bawah leher? Mulai sulit ya. Mulai sulit memang. Ada yang bawah? Oke. Ada yang Atas. Ada yang atas kah? Boleh angkat tangan yang atas? Oh, banyak kan yang atas. Banyak yang atas. Oke. Nah, sebatas yang saya pelajari, memang aku itu dalam tanda petik, itu ada di leher bagian atas, ada di salah satu bagian di otak. Oke. Saya akan sedikit ubah garis imajinatifnya, sekarang dari atas ke bawah. Kalau tadi mendatar, sekarang sehingga terbagi kiri dan kanan. Ketika kamu menyebut aku, akunya di mana? Kirimu atau kananmu?
Tergantung yang cakep sih. Tergantung yang cakep ya, pilih yang cakep ya. Iya. Oh cakep kanan ya udah aku yang kanan gitu ya. Angle kiri atau angle kanan? Kalau saya kayaknya kanan deh. Oke. Ada yang bilang kiri, ada yang bilang kanan. Tapi justru poinnya adalah gini. Kamu ngeh gak, kamu sadar gak? Ketika kamu tadi merasakan aku, menyadari aku, berarti ada bagian dirimu yang menyadari aku kan? Ketika kamu bilang, aku itu di atas mas. Berarti kan ada kesadaran yang menyadari aku sehingga kamu bisa menyebut letak aku itu di situ. Yang kamu sebut aku itu adalah diri konseptual. Sedangkan sesuatu yang menyadari aku itu adalah hakikat diri. Pulih yang sebenarnya atau kejernihan, bicara tentang tema sore ini, adalah kita menyadari akan hakikat diri itu. Di konteks pulih adalah wound self, diri yang terluka, itu adalah diri konseptual. Kelihatannya sudah tambah bingung ya teman-teman ya. Contoh, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Misal kamu terluka, batinmu terluka karena 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau mungkin tahun lalu, ada orang yang ngomong kata-kata yang nyakitin hati kamu. Pernah kamu ngalamin seperti itu teman-teman? Kamu sakit hati, kamu patah hati, batinmu terluka karena perkataan orang lain. Kalau kita lihat secara kenyataan, seketika dia menutup mulutnya, peristiwa itu sudah selesai bukan? Bisa dipahami, bisa diikutin teman-teman. Seketika dia menutup mulutnya, tapi waktu terus berjalan, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, dan di momen sekarang, kamu masih merasa terluka. Kira-kira siapa yang membawa peristiwa itu sampai di detik sekarang? Atau apa yang membuat kamu terus membawa kenyataan peristiwa itu yang sebenarnya sudah selesai kan? Kamu terus bawa sampai sekarang, di detik sekarang. Kira-kira apa yang membawa? Diri konseptual. Pikiran, diri konseptual. Pikiran berupa memori kan? Dan diri konseptual atau ego suka attach dengan memori. Karena hanya dengan begitulah aku, ego itu ada. Ketika saya bertanya kamu, siapa kamu? Dan kamu menjawab, aku adalah ini, aku adalah itu. Hampir semua jawabanmu terkait dengan masa lalu, bukan? Semuanya memori ya. Semuanya memori. Ya, sementara itu dulu aja. Atau mau ditambah kebingungannya, tambah satu lagi atau pertanyaan aja? Kayaknya perlu tertawa dulu sih. Iya, betul tahu dulu. Ya. Oke, Mas Haji, berarti tadi ada sebut singgung anak kecil yang berantem kemudian marah lagi. Berarti sebetulnya berantem lalu baikan lagi. Oh, dengan berantem cepat baikan lagi. Baikan lagi kemudian mainan lagi gitu mainan ya. lagi. Orang tuanya yang sampai sekarang dikabarkan masih berantem. Berarti yang melekat diri konseptual tuh orang tuanya, sementara anaknya justru lebih beyond daripada orang tuanya dong. Iya, anak kecil lebih kuat kesadarannya, lebih kuat hakikat dirinya. Sedangkan semakin kita bertambah dewasa, kayak iya, cuma saya aja yang tua kelihatannya teman-teman. Cenderung attach pada pikiran, cenderung attach pada diri konseptual. Kenapa anak kecil selang beberapa saat langsung bisa baikan? Karena kesadaran ini kan hanya ada here and now kan. Kesadaran selalu berada di sini gini kan. Kesadaran selalu berada di saat ini. Konsep waktu hanya ada di pikiran. Konsep waktu hanya ada di diri konseptual kan. Kesadaran selalu hanya ada di
kesadaran. Makanya tadi Dr. Yudi, kita diajak untuk jatuh di present moment. Masa lalu hanya dibawa oleh pikiran sebagai memori kan. Pada kenyataannya past is past. Sedangkan bayangan akan masa depan, kekhawatiran nanti malam mau makan apa, kekhawatiran bulan depan target kerjaan seperti apa, akhir tahun 2026 ini seperti apa, itu kan konsep pikiran. Masa depan, di kacamata kesadaran, masa depan itu ilusi. Karena, contoh ini misal ya, nanti malam kan masa depan kan, buat pikiran sekarang. Tapi di momen kamu nanti malam, masa depan itu menjadi present moment kan. Sehingga yang kita punya di hidup ini, yang perlu kita rawat sebaik-baiknya adalah yang kita punya, yaitu present moment. Kalau kamu memang dalam konsep ingin mempersiapkan masa depan, rawatlah sebaik-baiknya present moment. Dan tentu saja pembahasan ini tidak menarik buat diri konseptual, karena pembahasan ini akan mengendurkan, akan mengurai diri konseptual. Oke, karena ini berada di bioskop, ada layar, ngomongin diri konseptual dan hakikat diri, sebelum masuk ke tanya jawab ke peserta, saya ingin nambahin di konteks film. Salah satu film yang saya suka adalah Mission Impossible. Teman-teman tahu film itu? Di situ ada satu karakter bernama, ada yang tahu siapa? Tom Cruise di situ memerankan sebagai Ethan, ya. Ethan di situ diperankan oleh Tom Cruise. Saya mau tanya, Tom Cruise untuk menjadi Ethan, dia perlu latihan nggak? Dia perlu berusaha nggak? Dia perlu berlatih acting nggak? Perlu. Ketika Tom Cruise berusaha menjadi Ethan, memerankan sebagai Ethan di film Mission Impossible. Dari Tom Cruise secara nyata sebagai Tom Cruise, dia mesti memerankan konseptual sebagai Ethan. Dia perlu berusaha. Sekarang saya mau tanya, Ethan untuk menjadi Tom Cruise, untuk kembali menjadi Tom Cruise, perlu berusaha enggak? Harusnya nggak perlu lagi ya, cukup here and now aja ya. Cukup here and now. Itulah kenapa kita ini kan saking asiknya memainkan diri konseptual kita, saking asiknya terjebak dalam ego, sehingga kita sulit pulih. Muncul pertanyaan, terus gimana caranya kembali ke hakikat diri? Itu seperti halnya Ethan berusaha menjadi Tom Cruise. Suatu yang lucu, bukan? Lalu apa yang perlu kita lakukan? Supaya dari diri konseptual kembali ke hakikat diri, dari Ethan untuk kembali menjadi Tom Cruise, apa yang perlu dilakukan? Just rest. Just rest. Sebatas saya mempelajari tentang psikologi dari tahun 2002 secara formal di kuliah, di perkuliahan, sampai sekarang pendekatan mindfulness menurut saya dirasa banyak orang kurang heroik. Sedangkan pendekatan-pendekatan yang lain begitu banyak, caranya gini loh, harus gini, harus gitu, caranya gini loh, ada rumus rahasianya loh, ada cara rahasianya loh. Pendekatan-pendekatan yang lain seperti itu. Tapi betapa indahnya, the beauty of mindfulness justru di kesederhanaannya, simplicity.
yaitu dengan just rest. Maka kamu akan kembali ke Tom Cruise. Oke, tepuk tangan buat Mas Haji. Thank you. Tapi saya sampai sekarang juga bingung, ini saya Tom Cruise atau bukan? Tapi ternyata bukan. Bukan. Saya sadar diri saya bukan Tom Cruise. Kayaknya Ethan deh. Oh bukan, saya Keanu Reeves. Enggak. Oke, teman-teman, Ibu Bapak dan semuanya, kita punya waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan pertama, boleh angkat tangan untuk 3 pertanyaan pertama. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya izin minum boleh? Oh ya, silakan. Boleh silakan. ya. Ada yang mau bertanya? 1. Ini Oh ya, boleh yang di atas, yang tengah-tengah. Ya. 2 yang di atas kanan, 1 lagi ada di yang sini kiri. nih. Oh ya, 1 lagi, 3. Maaf nggak kelihatan. 3 ya. 1, 2 dan 3. Yang tengah, Ko Sandi. Ya, itu yang angkat tangan. Ya, silakan. Namanya siapa? Sebutkan. Selamat sore, aku Iren. Oke. Thank you banget Mas Aji, menarik sekali. Iren, Di mana teman? Aku. di tengah. Oh, Halo. oke. Ya. Hai Ren. Menarik. Jadi kembali ke Tom Cruise ya. Berarti Selesai sesi ini yang diinget Tom Cruise iya ya. nih kayaknya. Jadi Ya, silakan Iren. seringkali kita masuk ke dalam suffering ini karena mungkin kita terlalu tenggelam di peran si Ethan Hawke-nya itu berarti ya Mas ya. Jadi Ya. padahal aku tuh Tom Cruise tapi aku merasa aku tuh Ethan. Ya. Nah oke, ini menarik banget. Jadi praktis mindfulness kan gampang nih ceritanya si Ethan kembali ke Tom Cruise. Kenapa kita susah banget? Apakah Oke. kita merasa memberi too much importance kepada si peran sehingga kita susah untuk balik lagi ke si Tom Cruise? Oke. Ya. Baik. Thank you. Terima kasih. Good question. Sulitannya apa Ya, Mas deep Haji? question. Ya. Ada 2 respon dari saya. Yang pertama adalah, kenapa hal yang simpel seperti itu, just rest, maka kembali ke hakikat diri, kembali ke Tom Cruise, itu kok menjadi susah buat kita? Karena tanpa sadar, kita ini suka dengan kerumitan. Apa tuh? Suka dengan kerumitan. Oh, kerumitan. Suka dengan drama, ya. Kalau dulu René Descartes, ya, filsuf itu mengatakan aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang kita manusia modern, itu aku drama maka aku ada. Kita merasa ada dengan keributan, ya. Dengan Ethan itu, jumpalitannya Ethan, ya, actionnya Ethan, maksudnya yang menegangkan dan sebagainya. Itu kita tanpa sadar kita ini suka. Kita kan ngomongnya pengen damai, pengen bahagia gitu ya. Tapi prakteknya sehari-hari kita ini sangat menikmati diri konseptual Ethan yang suka keributan. Contoh buktinya, kalau pagi hari bangun di pinggir tempat tidur, sebenarnya happy, bahagia, tenang, damai. Lalu ada perasaan gini, kok hidup damai sih? Kok hidup bahagia sih? Aneh malah. Lalu apa yang kita lakukan? Buka sosial media, ya kan? Pagi hari, pagi yang tenang, buka handphone, ayo mana keributan rumah tangga orang lain yang bisa aku bikin ribut batinku. Jadi justru sebenarnya secara hakikat kita ini kedamaian itu. Kita sulit bahagia, kita sulit damai, bukan karena kita nggak bisa damai, kita nggak bisa tenang. Justru pokok permasalahannya adalah kita begitu attach pada keributan. Kita begitu attach pada ketidakbahagiaan. Bisa dipahami? Jadi pokok permasalahannya bukan kita dalam tanda petik perlu mencari bahagia, tapi justru yang perlu kita lakukan adalah melepas attachment pada ketidakbahagiaan. Maka ini mohon izin saya mengutip Jalaluddin Rumi, Sufism, bukan terus kita perlu berusaha menemukan cinta. Karena cinta itu adalah hakikat diri kita. Justru yang perlu kita urai, yang perlu kita detach adalah
kemelekatan kita pada benci, kemelekatan kita pada dendam, kemelekatan kita pada diri konseptual. Lalu itu tadi poin pertama ya. Poin kedua, kenapa kita ini sulit? Pada itu hal yang simpel. Ya mungkin sudah saya singgung di poin pertama bahwa diri konseptual itu mengada, ego kita mengada, aku ada, itu perlu gantungan. Perlu sesuatu yang dilekatin oleh ego itu, perlu sesuatu dilekatin oleh diri konseptual. Apa yang dilekatin? Ya keributan itu. Kesibukan itu. Bahkan saya rasa sekarang ini ya, kita manusia modern ini sangat sulit untuk istirahat. Banyak orang yang cerita ke saya, hanya untuk istirahat 5 menit saja, itu ada perasaan bersalah. Nggak produktif ya? Nggak produktif. Ya, ya produktif itu kadang juga membuat kita terus menyibukkan diri terus-menerus kan. Ya, saya rasa 2 poin itu yang bisa saya berikan untuk Irin ya, merespon pertanyaan. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak Iren pertanyaannya. Pertanyaan kedua, Ko Sandi boleh dibantu yang kanannya. Dengan dialog seperti ini, kalau di jalan yang saya tekunin, dialog seperti ini adalah bagian dari latihan. Karena dialog seperti ini, teman-teman dengar, lalu teman-teman bertanya, saya merespon, saya juga mendengar pertanyaan teman-teman. Ini sebuah dialog, dan dialog ini adalah pointers, penunjuk. Sebagai penunjuk kesadaran. Obrolan kita ini adalah pointers untuk hakikat diri itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat sore, Mas Aji. Di mana I'm kan? here. Oh, di sana. Kanan. Oke. Mas Aji sebelumnya, Namanya siapa Kak? ya nama saya Meiling. Meiling. Saya juga ada ngelihat postnya Mas Aji beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya saya lupa. Oke, terima Ada kasih. post di video dan ada post di feed gitu dalam bentuk slide gitu, yang tentang forgiveness. Kita untuk lebih mudah memaafkan, seperti kita menyadari orang itu wakeful, tapi orang itu nggak mindful. Dan kita harus memisahkan hakikat diri orang itu dengan hal yang dia lakukan. Karena sejatinya kalau dia menyakiti kita, berarti dia nggak mindful, dia simply wakeful. Nah, tapi ketika tadi Mas Eji bilang, perumpamaan tentang anak kecil yang tengkar, terus langsung udah kayak enggak terjadi apa-apa, main lagi gitu. Terus Mas Haji mengatakan bahwa anak kecil itu lebih punya hakikat dalam dirinya, itu dia bisa lebih sadar tanpa adanya diri konseptual. Kenapa saya harus membaca postingan Mas Aji 2 kali? 1 di video, 1 di slide, untuk saya bisa menyadari, oh gitu ya cara memaafkan ya. Seperti ada silogisme premis matematika, jika A maka B, terus jika B maka C, maka A sama dengan C. Saya baru ngerti setelah ada runtutan itu. Sedangkan kalau di anak kecil tadi, nggak ada seperti itu. Sejatinya bahwa udah jika A maka C, kalau kita tangkar ya udah kita baikan lagi gitu. Apa sih yang membuat pemikiran sesimpel itu jadi ada gitu? Mungkin kalau misalnya ini terjawab, orang-orang yang tersakiti atau orang-orang yang dwelling dengan masalah mental disorder atau apapun itu, mungkin 20% sampai 50% sakit hatinya bisa lebih turun, terus dia bisa move on dengan baik gitu. Mungkin kalau ini terjawab itu sangat bisa membantu. Thank you Mas Haji. Oke, terima kasih. Mailing ya. Mailing. Oke, boleh diperjelas pertanyaannya, lebih ke kamu menanyakannya lebih ke kenapa banyak orang nggak menyadari itu? Gimana kita sebagai manusia yang dewasa ya, bukan tua ya tadi ya, dewasa itu Oke, terima kasih sudah sepakat dengan saya. iya, bisa langsung oh ya udah jika A maka C, nggak usah pakai embel-embel gitu. Oke. Kenapa saya harus sesadarkan dengan forgiveness itu tuh gini loh gitu. Sedangkan ya udah sesimpli itu aja.
Thank you Mas Haji. Oke, baik. Terima kasih, Meli. Kenapa ketika ada orang yang nyakitin hati kita sulit untuk melihat hakikat diri dia, tapi justru lebih sibuk hanya sebatas ngelihat dia, ya memang dia orangnya jahat gitu ya. Jangan ke sini Mas Haji. Oh iya, iya. Orangnya jahat. Ke sana. Oh, jangan, itu banyak. Saya rasa masih relate dengan apa yang ditanyakan oleh pertanyaan sebelumnya tadi. Irin. Kita lebih asik bermain di dimensinya Ethan. Karena kan kalau kita disakitin terus kita langsung bisa menyadari, oh itu apa yang dia lakukan adalah jejaring penderitaan dia. Orang yang nyakitin hati kamu, orang yang melukai batin kamu, itu kan dia nggak benar-benar sadar, dia nggak benar-benar mindful. Nah, ketika saya bilang seperti itu banyak komen yang bilang, enggak mas dia itu beneran sadar kok. Dia melakukan itu dengan sadar. Sebentar, inhale, exhale. Bedain wakeful dengan mindful. Iya, dia nggak pingsan. Dia wakeful kan, dia nggak pingsan. Tapi dia nggak mindful. Dia menyakiti hati kamu, dia melakukan agresivitas itu karena luka batin, trauma masa lalu dia kan, karena jejaring penderitaan dia kan. Mulai dari mungkin masa kecil yang susah, mungkin masa kecil dia, masa remaja dia, orang tuanya suka marah-marah. Mungkin masa sekolah dulu dia sering dibully, seperti cerita dari Marisa tadi sebagai contohnya. Atau mungkin waktu kuliah dia patah hati, ditinggal, di ghosting seseorang dan sebagainya, jejaring penderitaan dia. Dan kita senang dengan drama, kita senang dengan terus bermusuhan, ada konflik, kita sulit memaafkan karena tanpa sadar kita sangat suka dengan konflik. Karena kan kalau misal ketemu teman-teman, nongkrong sama teman-teman kan jadi ada cerita ya. Nyeritain tentang orang yang menyakiti hati itu, terus kamu ceritain terus. Sehingga tidak ketemu itu A sama dengan Z-nya. Kepinginnya terus bulet aja di situ. Apakah itu pertanyaan dari mailing? Kamu menanyakan kenapanya kan? Iya karena kita sangat asik di dunia Ethan, atau mungkin kembali ke layar ini. Ini kan ada saya, ini gambar besar sekali ya saya ya. Kan memang besar mas. Tapi nggak sebesar itu loh, bro. Besar juga kamu bro. Oh iya. Ini saya ini film ini ya, ada film. Nah, film ini adalah dimensi pikiran, diri konseptual, film. Yang seringkali lupa kita sadari adalah layarnya kan. Kamu nonton film ini, kita hanya fokus ke filmnya kan. Padahal di balik film, di balik karakter dalam film, di balik karakter Ethan, di balik film Mission Impossible ada layar kan. Layar ini terpengaruh nggak dengan filmnya? Kalau filmnya action, filmnya berantem pukul-pukulan, layarnya terluka nggak? Kalau filmnya sedih, drama sedih gitu, layarnya ikut nangis nggak? Enggak kan? Nah layar ini adalah hakikat diri. The deep eye, our true nature, itu adalah layar itu. Layar senantiasa utuh, nggak pernah terluka, nggak bisa terluka. Makanya di tulisan saya tentang memaafkan yang sesungguh-sungguhnya adalah tidak memaafkan. Kenapa? Karena sadar bahwa hakikat diri kita, si layar kesadaran, si langit kesadaran, nggak pernah terluka dan nggak bisa terluka. Nah, hal semacam ini kan kurang seru gitu. Lebih seru kan, wah harus kita asik dalam karakter film itu. Begitu, mailing, tahu bingung ya kelihatan yang mana ya? Enggak kan?
Aman. Thank you. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Pertanyaan. Ya, satu lagi pertanyaan ya, Mas Tom Cruise. Mas Oh Aji. iya, Keanu, Lupa. Keanu Reeves. Satu lagi dari sebelah sana ya, Oke, Mas boleh. Aji. Oh ya sana. Oke, selamat sore menuju malam, Mas Haji. Maaf Oke, pendek nggak kelihatan kok Mas. Oh, Ya, perkenalkan saya Jessica Mas. Jessica. Jessica. Saya Oh, juga salah satu mungkin anggota di grup WhatsApp-nya Mas Haji yang pulih dan nan selaras itu Oh, juga. terima kasih. Nah, Terima saya kasih. ngikuti Mas Haji memang sudah cukup lama, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang sering kali muncul setiap saya mendengarkan pembicaraan tentang hakikat diri dan juga diri konseptual. Di mana seperti yang Mas Haji bilang, memang kita harus kembali ke hakikat diri kita. Namun dalam hidup bermasyarakat, dalam pekerjaan, kita kan tetap harus membangun satu identity, suatu diri konseptual. Pertanyaannya adalah bagaimana Mas ketika kita kembali ke hakikat diri itu, kita tidak terus terbawa dengan diri konseptual, bisa tetap balancing itu semua, dan ketika kita kembali ke hakikat diri, what's next yang harusnya kita lakukan sih, supaya kita nggak terjebak dengan identity yang berusaha kita bangun di masyarakat. Kayak gitu Mas. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Jessica. Sebelum saya jawab, saya teringat apa yang dikatakan Buddha. Salah satunya adalah, correct me if I'm wrong ya, saya masih belajar dan tentu yang lebih pintar. Silakan, dirimu aja. Mas Aji. Pada waktu banjir, ya, di tengah banjir, Buddha mengatakan kurang lebih perkataannya sebatas ingatan saya tidak akan diam lalu tenggelam, tapi saya juga tidak akan terlalu ngotot untuk melawan arus itu. Middle path, seperti kata Dr. Yudi tadi, justru kita perlu di tengah-tengah. Middle path, jalan tengah, is the healthiest way. Saya kaitkan dengan pertanyaan Jessica, saya bicara tentang diri konseptual, ego, dan hakikat diri. Bukan berarti loh ya, habis obrolan ini, lalu teman-teman, apa itu identitas? Nggak penting, diri konseptual nggak penting. Nggak gitu juga. Jangan terus ketika pulang dari sini ngobrol sama istri, sama suami, kalau istrimu, kamu kan suami, aku bukan suami, aku hakikat diri, aku hakikat diri. Pada waktu Senin di kantor, ada arahan dari tim, kamu kan leader, bukan, aku bukan leader, aku hakikat diri. Nggak gitu loh ya. Diri konseptual, ego, secukupnya itu diperlukan. Seperti tadi Jessica bilang, dalam kehidupan bersosial, kita sebagai makhluk sosial itu perlu. Karena kalau sama sekali tidak ada kandungan ego atau diri konseptualnya, bahaya juga. Kamu nyebrang jalan, kamu merasa diriku enggak ada. Enggak tengok kiri, enggak tengok kanan kamu nanti ya, bahaya. Diri konseptual diperlukan secukupnya sehingga kamu pun merawat diri, self care. Ya. Sehingga perlu market balance. Maka langkah praktisnya gini, selesai obrolan ini, tetaplah bekerja sebaik mungkin, tetaplah berperan sebagai suami sebaik mungkin, istri sebaik mungkin, apapun agamamu, ya kamu perlu memeluk agamamu sebaik mungkin dengan landasan welas asih, compassion. Tetap perlu identitas label itu dalam kehidupan bersosial. Tapi ketika kamu menjalankan peran itu, tetap ada kesadaran. Tetap dibekali kesadaran. Ingat, ini aku hanya bermain peran. Ada bagian diriku, yaitu hakikat diriku, yang melampaui ini semua. Ya, tetap lakukan seperti sehari-hari. Kalau sehari-hari kamu memang perlu menyapu lantai, ya sapulah lantai itu. Kalau kamu masih memang perlu mencuci piring, yang mencuci piring sebaik mungkin, tetap lakukan, tapi ada kesadaran. Ini adalah karakter film. Aku sadar hakikat diriku adalah layar. Dengan begitu, maka akan membantumu untuk salah satunya tidak gampang reaktif. Ini masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir dari Jessica. Lalu setelah menyadari layar, hakikat, terus apa yang terjadi, apa yang dilakukan, ya kamu tidak mudah untuk reaktif, tidak mudah untuk emosi,
Contoh misal, kamu adalah orang yang berkacamata seperti saya. Lalu ada orang yang ngejek kacamatamu. Mungkin di sosial media ada yang komen ngejek kacamatamu. Diri konseptual kan, aku adalah orang yang berkacamata kan? Sehingga ketika ada yang mengejek, kalau kamu hanya terjebak dalam diri konseptual, terjebak dalam ego aku orang yang berkacamata, maka otomatis kamu akan emosi, reaktif, akan marah-marah. Aku nggak terima, aku diejek kacamataku. Tapi dengan kesadaran layar, kesadaran langit, langit menyadari awan-awan, layar menyadari karakter film, layar menyadari film, maka ketika kamu dengan kesadaran seperti itu ada yang mengejek kacamatamu, kamu menjadi aku tidak sebatas, tidak sesempit aku orang yang berkacamata. Dan dengan kesadaran seperti itu, relate dengan pertanyaan Meiling. Ketika ada orang yang nyakitin hati, dengan kesadaran layar, kesadaran langit, kamu bisa look deeper. Dia begitu karena jejaring penderitaannya. Dan untuk menutup ini, obrolan ini, mungkin saya kaitkan dengan pertanyaan pertama dari Airin, adalah seringkali itu tidak mudah karena kita sangat asik bermain sebagai karakter filmnya. Jadi mari kita bareng-bareng belajar untuk sadar bahwa kita adalah kesadaran layar, kita adalah hakikatnya adalah layar itu atau langit itu. Seperti itu Jessica. Terima kasih Jessica. Ya, tepuk tangan untuk Mas Haji. Jadi udah sekaligus penutupnya ya Mas Haji ya. Oke, thank you Mas Haji. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, itu adalah sesi kita bersama Mas Haji di sesi pertama dengan pembicara ketiga yang membahas hidup pulih dengan kejernihan. Terima kasih Mas Haji sekali lagi. Terima Tepuk kasih. tangan yang meriah. Terima kasih. Tepuk tangan juga buat Johan. Terima kasih sudah nemenin saya buat ngobrol. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Aji dan moderator kita yang luar biasa, Abisalano Johan. Selanjutnya saya mengundang kesediaan dari Bapak Aman Incuan selaku Dewan Penasehat dari Young Buddhist Association of Indonesia untuk naik ke atas panggung menyerahkan apresiasi kepada narasumber kita didampingi oleh Sheila, perwakilan dari Young Buddhist Association of Indonesia untuk memberikan souvenir. Bagaimana Bapak Ibu kepala mulai ngebul ya. Kalau gitu biar nggak ngebul kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk pembicara kita Mas Haji Santoso. Ya, selanjutnya Sheila. Ini ada kenang-kenangan dari Young Buddhist Association of Indonesia untuk Mas Aji Santoso Putra. Bro Johan boleh ikutan? Kita foto berempat ya Pak, izin. Bersama dengan moderator. Terima kasih Mas Haji, terima kasih Bapak.